Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan bin Ma'mun, kelas A21. Dalam kesempatan pada hari ini saya akan membacakan konsep tawakal, taat, qanaah, dan sabar dalam Islam. Berbicara tentang tawakal, secara harfiah, kata tawakal berasal dari kata wakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan urusan kepada orang lain. Menurut istilah, tawakal adalah menyerahkan segala perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah terhadap segala ketentuannya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, dalil tentang tawakal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal atau berserah diri. Kemudian berbicara tentang keutamaan tawakal. Yang pertama, ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Kedua, mendapatkan kecukupan hidup. Yang ketiga, mendapatkan keselamatan hidup. Yang keempat, memiliki kekuatan, keteguhan, dan keberanian jiwa menghadapi musuh. Dan yang terakhir, mendapatkan kesabaran. Contoh sikap tawakal. Yang pertama, setiap keberhasilan harus dibarengi dengan upaya manusia itu sendiri dan disertai kehendak serta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengakui bahwa manusia dapat mengalami kegagalan karena memiliki keterbatasan dalam beberapa hal di luar kendalinya. Yang ketiga, manusia yang selalu melakukan yang terbaik dan teliti dengan apa yang dikerjakan, kemudian menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya berbicara tentang taat. Taat menurut bahasa Arab merupakan kalimat masdar, yaitu ta'a yati'u ta'atan, dengan arti kata tunduk atau patuh. Sedangkan menurut istilah, taat mempunyai pengertian sama dengan al-Islam, yaitu kepatuhan dan kerajinan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintah dan aturannya serta menjauhi segala larangannya. Dalil tentang taat. Dalil tentang taat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, contoh ketaatan itu yang pertama, melakukan sholat 5 waktu secara tulus. Kemudian yang kedua, membayar zakat. Ketiga, melaksanakan puasa bulan Ramadan. Kemudian melakukan haji. Kemudian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yaitu qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dalil qanaah. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berpeganglah kalian kepada sifat qanaah
karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Hadis riwayat Tabrani. Nah, contoh perilaku qanaah. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Kemudian yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Selanjutnya, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Selanjutnya, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Dan yang terakhir, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Kemudian berbicara tentang sabar. Sabar secara bahasa berarti al-habsyu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Kemudian hal-hal yang diharamkan. Kemudian takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Inilah 3 bentuk sabar yang biasa yang dipaparkan oleh para ulama. Kemudian dalil tentang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Aspek sabar dalam Islam. Yang pertama, sabar terhadap cobaan dunia. Kemudian sabar terhadap dorongan hawa nafsu. Selanjutnya sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Selanjutnya sabar terhadap gangguan orang-orang kafir. Kemudian sabar dalam menjalin hubungan sosial. Kemudian keistimewaan sabar dalam Islam, tentunya yang pertama mendapatkan pahala yang besar. Kemudian memaafkan dan menggugurkan dosa-dosa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.